Pak Budi, Hadir. baru 16 orang. Yang 16 orang baru Pak Ramadi? Ya baru. Berarti 16 orang baru ya? Yang lamanya belum kelihatan gitu berarti. Iya. Ini banyak yang namanya pakai nama anak atau memang namanya ini ya? Apa dosen baru ya? Kok banyak yang belum kenal ya, namanya asing. Caesar Gunawan itu nama barunya Pak Rahmadi itu. Kalau saya kenal nggak Pak? Siapa ini? Oh ini apa itu ya, empek ya? Empek. Jangan kencang-kencang ngomongnya Pak. Jangan cepet-cepet. Tenang Pak Rudi, semester ini saya jualan pempek lagi Pak Rudi. Amin. Semangat. Statusnya ada statusnya empek sekarang. Iya. Ini kalau nggak ada Pak Ramadi nggak ngomong-ngomong dari tadi Pak, diem ya semuanya saya lihat. Itu Pak Haryono lagi ngambek apa itu? Belum kelar japung nih. Iya itu orang gimana tuh ya solusinya? Belum kerja. Halus banget itu. Itu halus banget itu, Opung. Itu ngambek level itu ya, level Sultan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Pak Suhardi? Alhamdulillah. Tadi siapa yang ngambek? Itu kelar semua. Punya saya aja belum keluar. Tuh kan nambah lagi korbannya. Ganti nama Pak, kayak Pak Haryono itu. Itu gimana Bu Marisa? Kenapa Mau Pak? jualan pempek, katanya mau jualan pempek. Iya ini semester ini saya mau jualan pempek lagi Pak. Memang belum dibayar. Tuh kan, halus banget kan sindirannya. Belum Pak, belum cair-cair, nggak tahu dah. Pak Budi nih. Itu dirapel nanti 3 bulan lumayan. Mending kalau ini jangan berkurang lagi. Enggak lah. Bu Marisa, pakai dulu Bu Marisa, nanti rembes ke LL Dikti. Dari kemarin bisa Pak, ya, rembes. Saya mau beli tiket ini, bisa ya dirembes gitu ya? Rembesnya lama banget lagi. Nah, udah nanti mau hitungin dah. Apa sama nanti sama Pak Suhadi dari tahun lalu ya Pak ya? Udah rembes kemana-mana ya Bu? Habis kerja. Kayaknya juga ada yang ngambek ini juga. Kan saking ngambeknya sinyal aja diacak-acak tuh sama Pak Haryono. Kagak jelas Pak Har. Pung, dimulai aja dulu Pung. Sambil nunggu yang lain. Iya, nanti di skor. Iya. Ntar diulang lagi. Enggak sih, kayaknya udah lumayan banyak juga. Total undangan berapa Pak Budi? Ya apa? Yang diundang total ada berapa? Kalau dilihat dari data lebih Pak. Lebih ya? Recording in progress. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah nggak ngambuk sinyalnya bagus itu Pak. Kurang
kurang Bukan. kencang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, putus-putus suaranya itu. Sudah Kalau- lama tidak bersua, sekalinya bersua lewat Zoom. Pak Haryono Ya, hadir. lagi jalan ke hutan ya? Lagi Survei, ini tanya survei. enggak sih? Survei tanah. Tes. Lari saya dari musola. Lari. Oh gitu. Iya, baru selesai Isya. Peringatan Bikinnya malam-malam dong. Tahunya 7:30 ya. 7:30 masih udah lewat 10 menit. Saya kira terlambat. Ternyata belum mulai ya. Belum, Pak. Ini baru mau dimulai, Pak. Iya. Mulai aja ya. Saya kemarin. 50% Iya. hadir. Gak Saya apa-apa lah. kemarin mau mampir ke kampus, udah pada gelap di kampus. Gak ada orang, Pak. Jam berapa, Mas? Iya, ini mau bawa oleh-oleh buat Pak Budi, banyak banget dikasih dari itu Pak BPTIK, anak-anak UKM. Maksudnya gimana, Pak? Banyak kue dari anak-anak UKM buat Pak Budi. Besok aja kali Pak ya, besok aja Pak Budi ya, besok Pak Budi ya. Kalau ngomong kue jangan di sini tuh, ada Bu Marisa, ntar denger. Nggak apa-apa, banyak banget soalnya. Oke, Pak Pung. Budi, Ya, gimana Bu? ini kayaknya saya ada yang Bu Indri itu kayaknya baru ya Pak ya? Nggak pernah. Itu kan. Ya, saya juga baru. Bu Indri udah beberapa semester, Bu. Oh gitu, kok saya baru kenal ya? Bu Marisanya nggak gaul. Iya, Bu Marisa nggak gaul, bener. Oke lah, Gaulnya sama kalau pempek. gitu. Pak Rudi Budi Agung yang baru tuh. Bu. Kalau Pak Rudi saya emang baru kenal Pak. Oh iya. Oke, sebentar sebelum dibuka, Pung. Ada ini Bu yang baru nih, ada Bu Iin. Nah, Bu Iin ya. Bu Iin. Salam kenal, Bu. Kemudian Pak Ruki Imaduddin. Salam kenal semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Bu. Salam kenal, Bu. Harusnya dibuka kameranya, kita bisa tahu. Nah, betul Pak Sohadi. Mohon maaf kalau saya minimal lagi sudah ngomong lama, dibuka Pak Sohadi. harusnya. Minimal yang lagi ngomong dibuka kameranya biar kelihatan Ya, biar mulutnya. kenal ya. Saya mau pakai kamera, ini sinyalnya lagi mengkhawatirkan karena lagi di kampung, Pak. Oh. Pak Ketua gimana kabarnya? Yang undang gimana kabarnya nih? Kelihatan. Udah Pak Ketua minta saya tetap mewakilkan karena Pak Ketua juga berhalangan sedang ke luar kota. Kampung ya. Itu ada Pak Brian. Tapi tadi baru ya. chatting ke saya kok menanyain Rembes Bu Marisa. Tadi kan saya dengar sedikit tuh. Pak, dijapri saja, Pak. Dijapri saja, kayaknya nggak elok di sini. Kedengeran ya Pak ya? Rembes Pak buat modal itu pempek kurang. Kita tuh punya punya prosedurnya kita jalanin. Pak Rudi. Aduh lengkap, nanti duitnya ada, pasti kita bayarin ya. Alhamdulillah Pak, secepatnya ya Pak. Salam kenal Pak Brian. Nah, Pak. Salam kenal Pak. Wah. Ini kayaknya dari ini ya Pak ya. Dari Brimob ya, polisi ya. lagi tidak bertugas hari ini mungkin, Pak. Oh. Lagi santai Pak. Lagi gak ada demo soalnya. Di Brimob mana Pak? Di Kelapa II Pak. Loh, tetangga saya dong berarti. Saya juga orang Depok masih. Iya Pak. Oh alah. Mana Udah Pak lama Budi, Pak. dimulai aja. Iya, Pak Ramadi silakan dimulai aja. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, kita masih diberikan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan nikmat ini kita bisa berkumpul di dunia maya dalam rangka untuk pertemuan dosen terkait dengan jadwal yang tadi siang sudah di share ya, di japri ke masing-masing ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan salat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Amin. Untuk pertemuan pada malam hari ini sejognyanya akan disampaikan oleh Pak Ketua karena beliau di luar kota ya, ke Lampung, mungkin itunya kurang sinyalnya ya, kurang dapat di sana, di daerah agak dalam sedikit itu. Jadi diwakilkan oleh Pak Budi. Nanti yang perlu disampaikan ini terkait dengan evaluasi semester yang lalu, dan nanti kira-kira kita untuk kedepannya ada beberapa perubahan-perubahan dari metode ajar yang akan disampaikan oleh Pak Budi nanti. Pada Pak Budi kami persilakan. Untuk slide-nya Pak Budi aja apa dari saya? Ya mungkin nanti kalau terjadi hal-hal yang diinginkan terkait sinyal mungkin bisa dihandle langsung Pak Rahmadi. Oke, siap. Oke, untuk sementara mungkin saya dulu nggak apa-apa. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya nggak open cam karena khawatir sinyalnya tidak sampai, malah menjadi masalah. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa ngumpul walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta keselamatan. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada sahabatnya, keluarganya. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat pada yaumil akhir nanti. Izin share Pak Rahmadi. Sebentar. Sudah terlihat Pak? Ya, terlihat. Oke. Terima kasih Pak Rahmadi, dan di sini terpaksa sebagai admin Zoom karena memang kebetulan Pak Rahmadi yang handle sementara Zoom ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan dalam pembagian jadwal ini sebenarnya terlambat ya, agak terlambat. Tadinya rencananya memang kita hari Selasa atau Senin kemarin itu sudah dirilis ke dosen, karena paling tidak kita punya waktu beberapa hari untuk penyesuaian. Tapi pada kenyataannya di lapangan memang ada banyak sekali kendala karena banyaknya permintaan jadwal yang mungkin kesediaannya banyak yang bentrok ya istilahnya, sedangkan
jadwal juga harus dipetakan sebaik mungkin, ya memang menjadi kendalanya di situ. Banyak yang mungkin di antara teman-teman dosen itu yang hanya bisa hari Senin, ataupun hanya hari Sabtu, ataupun mungkin hari-hari tertentu saja, tidak bisa secara apa namanya, waktu harinya mungkin tidak banyak ya gitu ya. Nah itu kita lihat berdasarkan kesediaan dosen mengajar yang kita dapat dari sistem. Kemudian beberapa kali juga ada dosen yang memang selalu merubah apa namanya, kesediaan, sehingga memang kita juga kadang-kadang ya harus menyesuaikan kembali. Sebenarnya jadwal ini sudah dirancang cukup lama juga, tapi karena banyak sekali perubahan di apa namanya, sistem ya, terlihat ada beberapa berubah, kita juga sesuaikan kembali. Ada juga yang kedua terakhir kemarin ada beberapa dosen yang memang tidak mendapatkan jadwal ya, karena ada aturan-aturan yang harus kami taati, sehingga ya kami juga sudah menyurati teman-teman dosen yang beberapa dosen ya yang memang sudah mencapai umur tertentu, sehingga distribusinya kembali kami apa namanya, kami rubah lagi dan seterusnya. Ini menjadi kendala di kami terus terang saja, karena keterlambatan ini ya rata-rata biasanya seperti itu. Kecuali mungkin kalau misalkan ketersediaan hari para dosen ya, kita mungkin space-nya banyak, kita mungkin bisa melakukannya jauh-jauh hari sudah clear lah gitu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa apa namanya, bisa menyesuaikan jadwal di awal-awal ya, tidak terlalu banyak berubah, kemudian ketersediaan dosennya juga banyak, karena ada beberapa persen lah, lebih dari 10% sih, 10-20% lah, ada beberapa dosen yang hanya bisa 1 hari saja. Nah, memang kita itu jadi kendala, sedangkan ketika kewajiban dosen beberapa SKS-nya itu kan tidak terpenuhi sebenarnya, ketika sebagai nanti kalau di sister saya khawatir tidak terpenuhinya itu jadi repot bagi kita semua ya, karena kalau tidak terpenuhi ya di sister nanti masalah mungkin. Oke, nah ini kita sedikit review ke semester ganjil kemarin. Ini ada beberapa keterlibatan dosen ya. Yang pertama dari program studi ada dosen tetap dan tidak tetap. Ini yang merah dosen tetap ya, yang orange ini dosen tidak tetap. Rata-rata seperti ini. Jadi memang dosen tidak tetap di kita masih agak tinggi ya. Harusnya ini di bawah 20%. Nah, apalagi di MI ini di TK ya. Kalau di TK ini banyak sekali. Ini malah yang saya khawatirkan jadi jomplang ya, malah lebih banyak dosen tidak tetap. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini sedikit review terkait dengan input nilai ya. Input nilai ternyata sampai sekarang ada, sampai hari kemarin ya, kita masih menghubungi dosen untuk menyelesaikan input nilai. Nah, jadi sebenarnya ini lebih dari 9 minggu yang realnya ya. Kita 9 minggu berarti harusnya sampai UAS ya, sampai UAS lebih. Nah ternyata sampai sekarang, sampai kemarin mungkin ada kaprodi yang masih menghubungi dosen yang belum input UTS-nya bahkan. Jadi tidak hanya UAS, ada nilai UTS yang memang belum terinput. 1 atau 2 dosen yang belum input. Ini mungkin kedepannya saya berharap, atau kami berharap untuk lebih cepat lagi ya. Karena biasanya mahasiswa sebenarnya banyak ya,
tanya ke prodi, "Ini kok nilai saya belum keluar." Itu kadang-kadang kita juga menghubungi dosen, tapi dosennya juga kadang-kadang susah dihubungi. Ini UTS dan UAS, ganjil kemarin. Kalau UAS sih karena memang masih belum lama ya, belum lebih dari 1 bulan istilahnya, masih 5 minggu. Tapi frekuensinya udah mulai sedikit ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, untuk UTS ini masih ada tersisa. Mungkin Pak Rahmadi bisa menyampaikan berapa dosen Pak Rahmadi? 1 atau 2 ya? Yang masih belum entry. Ya. Iya, UTS. Ya. Kalau dari TI laporan itu ada 2 lah. 2. UTS. Yang UTS ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan Pak Rahmadi karena kita juga dikejar mahasiswa. Iya. Kemudian ini rata-rata kalau dilihat dari yang sebelumnya ini naik ya. Sebelumnya tidak sampai 90 kalau tidak salah. Tidak sampai 90% kehadiran perkuliahan. Jadi rata-rata sudah meningkat sebenarnya karena memang kita juga online sehingga tidak terlalu tidak terlalu jarang ketidakhadirannya ya. Hanya saja memang kemarin ada beberapa laporan yang ada dosen yang bahkan kami sudah hubungi berkali-kali susah juga. Jadi ada yang benar-benar mahasiswanya ngomong A, jawaban dosennya B, gitu, katanya ngajar, tapi mahasiswanya membuktikan dia tidak ngajar dan seterusnya. Itu sangat mengganggu ya istilahnya proses di program studi. Kami coba hubungi, responnya juga tidak kurang bagus ya, bahkan mungkin jawabannya juga pas ketemu atau bisa dihubungi, jawabannya justru mengagetkan juga ya. Itu mungkin perlu kita perhatikan semester ke depan seperti itu tidak ada lagi. Karena yang dirugikan jelas di sini adalah mahasiswa ya. Ini rata-rata alhamdulillah sebenarnya secara umum naik dibandingkan dengan semester sebelumnya ya. Di semester genap 2021. Kemudian ini mungkin tadi terkait dengan yang marah-marah Pak Rahmadi dan teman-teman terkait dengan data Japung dosen tetap nih. Ini dari teman-teman sebenarnya udah banyak yang sedang urus peningkatan jabatan fungsionalnya. Tapi memang masih ada kendala di unit-unit kami yang sebenarnya hanya miskomunikasi saja. Nah, mungkin perlu saya sampaikan di sini terkait dengan jabatan fungsional ini, mohon kepada dosen juga sedikit untuk memahami bahwa ketika kita mengajukan japung ke JAD ini, sistem JAD ya, bahwa perlu dokumen-dokumen yang dilengkapi dan juga tidak hanya sekedar lengkap gitu ya, harus diperhatikan betul-betul isinya. Misalkan realisasi harus terisi dengan sesuai gitu. Ada mungkin kalau tidak sesuai ya yang saya khawatirkan nanti dicek di sana, malah ini benar nggak dosen ngajar kayak begini, perasaan mata kuliah ini nggak nyambung misalkan. Contohnya seperti itu ya. Nah, ataupun misalkan juga mungkin nggak bisa memenuhi semua dokumen yang bisa atau tidak bisa membantu secara penuh ya. Misalkan tadi harus nyari sendiri ya. Kami mohon maaf juga kalau misalkan nyari dokumennya diminta bantuannya ke unit-unit yang terkait. Jadi SDM juga susah juga kalau harus nyari-nyari. Karena memang
dokumennya mungkin tidak hanya berada di SDM. Mudah-mudahan ada tetap peningkatan ya, karena yang kedepannya di dalam prodi itu akreditasi ya, yang diakui itu sebagai dosen yang memang sudah lektor. Kalau dulu kan sekedar S2 ya. Kalau sekarang itu yang menjadi nanti suatu saat mungkin dosen itu ya doktor misalkan. Karena sekarang baru sampai dengan pengakuan lektor. Jadi sebenarnya AA itu nanti mungkin tidak diakui sebagai dosen ya. Apalagi yang belum punya jabatan fungsional. Nah, itu kita memang tugas kita semua semakin berat ya. Nah, nanti terkait dengan support dari SDM, mudah-mudahan Pak Waket 2 kebetulan hadir juga di sini, nanti bisa lebih mendorong tim di bawahnya dengan strategi yang sudah mungkin disiapkan oleh Pak Waket 2. Nah, ini pada saat semester ganjil kemarin, jumlah mahasiswa aktifnya ini sekitar 909 ya. Ini di luar yang transfer, artinya yang reguler. Karena yang dimasuk hitungan dalam akreditasi juga adalah yang regulernya saja. Bahkan semakin banyak mahasiswa transfer, nilainya akan semakin jatuh. Nah, kenapa mungkin ada jumlah SKS yang diterima Bapak Ibu juga mungkin kurang. Kami juga mohon maaf karena memang situasi di kami juga tidak, sebenarnya bisa dikatakan tidak ideal lah. Karena yang pertama jumlah EPRS sampai sekarang ini baru sampai 400 ya, baru tadi siang itu. Baru 400 mahasiswa yang sudah melakukan pengisian EPRS. Mudah-mudahan dalam sisa waktu 2 hari 3 hari ke depan, ini memang biasanya trennya mahasiswa begitu, detik baru rame. Mudah-mudahan untuk yang ini bisa melebihi mahasiswa aktif ya semester ganjil kemarin. Nah, inilah yang menjadi alasan kami juga melakukan beberapa efektivitas ataupun efisiensi ya. Efisiensi itu biasanya ada penggabungan kelas, kemudian ada juga, jadi tidak hanya dalam prodi, kita gabungkan dengan prodi-prodi yang lain yang kira-kira memang mata kuliahnya tidak berbeda, kita gabungkan supaya nanti efektivitas dan efisiensinya juga dapat kita Recording in artinya progress. di sini memang kita perlu penggabungan sehingga jumlah mata kuliah dan jumlah SKS secara keseluruhan menjadi berkurang. Mudah-mudahan jumlah pengisi EPRS ini semakin meningkat ya untuk beberapa hari ke depan. Kemudian mohon Pak Rahmadi bisa dulu yang ya tergenap ini secara umum masih sama seperti yang ganjil kemarin ya. Hanya saja memang kita sedang menunggu kabar terakhir dari COVID ini. Non praktikum, SKS non praktikum ya tetap online dan kita menggunakan classroom. Kemudian untuk praktikum yang mata kuliah ada SKS praktikum, kita akan offline
Untuk sementara 1 atau 1,5 bulan depan sampai dengan keputusan baru pemerintah barangkali kita akan tetap melakukan 50% offline ya. Kemudian kalau misalkan memang status COVID ini menjadi endemik, maka kita bisa melaksanakannya 100% perkuliahan untuk praktikum ya. Jadi nanti mahasiswa tetap masuk, tidak bergantian seperti kemarin, sehingga bisa kita lakukan lebih maksimal lagi untuk praktikum, karena selama ini mungkin keluhan dari beberapa mahasiswa ya, kalau untuk praktikum ini kayaknya susah sekali untuk dipahami, karena kalau tidak dipraktekkan langsung agak susah ya. Kemudian nanti di laboratorium mungkin ada yang tadi disampaikan Pak Rahmadi, itu ada bukan sistem sih sebenarnya, bukan aturan baru sebenarnya. Kita akan coba kembali ke beberapa waktu yang lalu, bahwa nanti dosen tetap masuk laboratorium, atau misalkan dosen memberikan materi secara penuh ya ke mahasiswa. Pada saat mahasiswa praktikum, nanti asisten yang akan menghandle ya. Tapi nanti untuk sesi dosen-dosen praktikum akan kita adakan pertemuan selain yang hari ini ya, karena memang kita akan bahas secara khusus, tidak mungkin dibahas sekarang karena memang kita akan ada beberapa yang harus kami sampaikan secara lengkap ya, secara detail. Mungkin nanti Pak, iya betul. Jadi Pak Rahmadi mungkin nanti akan menjadwalkan, atau dari Prodi akan menjadwalkan kira-kira kapan akan bertemu dengan dosen-dosen praktikum ini. Nah, sebenarnya semester sebelumnya ada terkait dengan e-learning ya, e-learning kampus. Sebenarnya sudah ready, siap pakai sebenarnya. Hanya saja memang kita sedang ada terkendala bandwidth. Bandwidth kita kalau kita pakai satu provider, khawatirnya satu masalah maka semuanya akan masalah gitu ya. Kita sedang coba dengan provider yang lain, tetapi yang lewat di depan kampus itu tidak ada ya. Pak Jenal mungkin bisa menjelaskannya nanti, karena ini bandwidth di kita juga sudah mulai banyak digunakan ya, sehingga perlu penambahan lagi. Hanya saja diusahakan tidak satu provider, supaya kalau ada masalah di satu provider masih bisa dari provider lain. Ternyata setelah kita beberapa kali cek ke provider, tidak melewati depan kampus, sehingga untuk narik jaringan ke kita agak cukup jauh ya, seperti itu. Yang kedua juga kendalanya storage sebenarnya. Kalau e-learning kampus ini sudah bisa dimanfaatkan secara optimal oleh dosen, storage pasti akan cepat penuh ya istilahnya ya. Nah, ini sedang kami pikirkan juga, apakah memang kita mau disimpan di lokal atau di BBS dan seterusnya. Nanti mungkin ada penjelasan terkait dengan e-learning kampus ini dari tim Puskom. Kalau misalkan ini sebenarnya nanti sedang kami uji coba juga untuk dosen-dosen internal ya, secara internal itu maksudnya yang ada di kampus ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan lebih dahulu di internal kampus, supaya nanti kalau sudah settle, nanti kita usahakan semua dosen menggunakan e-learning kampus ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait beberapa hal yang evaluasi semester kemarin dan rencana kita untuk semester genap ini. Demikian Pak Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas penyampaiannya. Dari Pak Ahmad terkait dengan penelitian dan pengabdian, ada yang mau disampaikan? Pak Baik, Ahmad terima kasih.
Baik, Ya, terima silakan, kasih. Pak. Jadi untuk penelitian dan pengabdian, kita coba agendakan 1 tahun itu 2 kali di setiap semester, karena yang pertama kepentingannya adalah untuk pribadi. Yang kedua adalah kepentingannya adalah untuk memenuhi nanti target kurang. Sehingga kami berharap kita bisa bersama-sama aktif, khususnya ya untuk mengirimkan proposal yang sifatnya internal dulu. Karena memang nanti ketika kita akan mencoba masuk ke proposal Simlit Atmas, itu ketika sudah kita buat di internal, itu mudah sekali hanya merubah ya paham yang tidak begitu banyak, atau mungkin merevisi beberapa paragraf yang memang disesuaikan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Simlit. Karenanya pertama yang perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini kewajiban untuk mengisi sister itu adalah tidak hanya dilakukan oleh dosen yang sudah mendapatkan serdos, tetapi kewajiban semua dosen tetap yang mengaku dirinya sebagai dosen dan memang berkeinginan untuk nantinya mengajar itu berlanjut. Karena nanti pasti akan ada sensor atau filter bagaimana dosen-dosen yang bisa jadi tidak mengirim ke sister, terutama PKD maupun LKD-nya, sehingga nanti akan menjadi kesulitan, khususnya ketika teman-teman dosen yang lain akan masuk untuk mendaftar menjadi serdos. Oleh karenanya, kita memfasilitasi supaya kita semuanya bisa aktif. Sebenarnya bisa disiasati kalau saja kita tidak mengirimkan proposal, kita bisa bergabung dengan teman yang lain, kolaborasi. Artinya kita tinggal komunikasi, minta tolong kalau bisa diajak untuk bersama-sama melakukan penelitian maupun pengabdian besar. Sehingga nantinya hal-hal yang sifatnya teknis, dokumentasi itu akan mudah. Semua dokumen yang dikirim itu sudah kita siapkan, itu ada di Google Drive, sehingga nanti ketika teman-teman membutuhkan arsip yang berhubungan dengan Tridharma, khususnya penelitian dan PKM, itu sudah bisa kita siapkan. Artinya kita siap membantu secara all out untuk teman-teman yang butuh surat keterangan, khususnya yang berkaitan dengan pengabdian maupun penelitian. Oleh karena saya berharap nanti bersemangat ya. Pak Suhadi. Kita Data misalkan per tahun itu jumlah dosen yang aktif mengikuti pengabdian itu belum ada. Ada. Ada yang bisa di-share, Pak? Saya sekarang tidak sedang di dalam kondisi on komputer. Pakai HP ya? HP, iya. Oh. Nanti nggak apa-apa, Pak. Bikin aja nanti itunya. Ya, grafiknya nanti bisa di-share di dosen itu, Pak ya? Iya, siap. Nanti saya akan kirimkan. Ya. Nah, bahkan nama-namanya juga ada, kita punya data. Ya. Ini biar kita lihat sebenarnya dari semua dosen kita itu, kalau bisa per prodi nanti Pak ya, yang aktif nulis, yang aktif nanti bisa dilihat nanti Pak ya. Artinya kita akan sampaikan yang aktual ya, yang artinya memang sudah pernah melakukan. Kalau yang belum berarti masih kosong gitu ya. Sebagai penyemangat juga Pak. Siap. Dari Pak Jenal Mutakin, kesiapan Puskom untuk minggu depan gimana? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mandi yang sudah memberikan waktunya. Kami dari tim UKISI atau tim Puskom untuk FRS juga dari kemarin mahasiswa masih mengisi pengisian FRS mahasiswa. Kemudian untuk
tadi yang e-learning di lms.stmx.com memang bisa diakses, cuman keterbatasan bandwidth yang dari kami, jadi memang hanya sedikit saja, sehingga kemungkinan untuk semester ini nanti bisa menggunakan Classroom lagi dan sekalian di-approve lagi untuk yang e-learning-nya lagi begitu. Terkait kendala itu juga kami sudah informasikan ke pimpinan tadi. Mudah-mudahan nanti bisa ada solusi yang lebih baik lagi. Dari tim UKISI kami juga memberikan improv, salah satunya tadi yang dari sisi dosen. Di webnya kami juga sudah upgrade ke SSL, karena kendalanya kemarin juga di kami tidak ada, karena dari IndiHome tidak ada IP public, jadi kami juga menyewa untuk IP publiknya tadi untuk bisa di-generate SSL begitu. Dari kami mudah-mudahan bisa mensupport Bapak Ibu semua dengan cepat ketika nanti ada kendala bisa diinformasikan ke saya atau bisa diinformasikan ke Pak Kresno atau diinformasikan ke Pak Bandri begitu. Mungkin dari kami cukup. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti masih pakai Classroom ya, Nal ya? Iya, Pak. Pada Bapak Ibu sekalian, karena tadi kita rencananya mau menggunakan learning kita sendiri, masih ada kendala. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu untuk segera membuat Classroom kelasnya ya. Nanti kode Classroom-nya mohon untuk dikonfirmasi ke Sekjur, ya Sekprodi. Kalau yang TI, kalau dia ngajarnya di TI atau TK, nanti bisa konfirmasi ke Bu Ratna. Kalau nanti yang ngajarnya di MI, KA, dan SI, bisa konfirmasi kode Classroom-nya ke Ibu Sekar. Jadi itu mohon segera di-create ya, di-create Classroom berdasarkan mata kuliah yang tadi siang sudah di-share ke Bapak Ibu sekalian dan dikonfirmasi kodenya ke Sekprodi ya. Baik, terima kasih Mas Jenal. Berarti untuk ini nggak bisa ya. Pak Budi apa silakan mau tanya jawab Pak Budi ya? Atau ada yang mau disampaikan Pak Budi? Silakan Bu. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf mau numpang bertanya. Masalah kode Classroom. Saya kan dapat jadwal itu gabungan ya. Di dalam surat tugas ngajarnya itu beda hari. Jadi gimana ya? Oh, ditanya dulu ke ininya nah, ke prodinya. Jurusan. Oke. Ya, ke jurusan. Itu kenapa bisa beda hari gabung itu enggak? Kan aneh. Iya, itu. maka saya bingung ini buat yang karyawan apa yang reguler, karena saya nanya reguler, kalau saya pindah ke hari di tempat kelas karyawan ya bentrok gitu. Tapi kalau karyawan tanda di kelas reguler ya nggak bisa, saya gituin. Ya paling kalau biasanya digabung kalau malam paling gabung Jumat malam biasanya. Enggak, saya anaknya kelas pagi Pak, cuma saya itu pagi sama karyawan ya. Yang pagi Jumat, karyawan Sabtu, tapi di surat tugasnya gabung gitu. Nanti saya udah nanya ke mahasiswanya, kalau saya taruh ke Sabtu, bisa enggak? Nggak bisa Bu, bentrok. Nah, saya bingung kan. Kalau kelas karyawan nggak bisa kalau masih Jumat pagi, gitu. Ya Pak ya. Jadi ke jurusan. Konfirmasi aja, ya, ke prodi ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Satria. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan?
Terima kasih. Saya mau nanya Pak. Ya Pak Suhadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terkait dengan penelitian ini Pak, untuk yang apa namanya yang disampaikan Pak Suroso tadi itu penelitian internal Pak ya, atau mungkin penelitian simlit ya. Memang ada beberapa proyek konsep-konsep yang rencana dibuat ya. Saya ini Pak terkait dengan penelitian ini terkait dengan paper Pak ya. Kemarin setelah saya webinar itu banyak sekali yang join ke saya itu hampir 200 orang Pak. Nah, teman-teman dari Bani Saleh kok malah nggak ada gitu yang join untuk paper ini, kan kesempatan sebenarnya. Jadi kemarin dari seluruh Indonesia Pak, saya punya grup itu hampir 200 orang berapa, sekarang udah ya sekitar 200-an orang. Ya momen inilah yang mungkin kita akan bangun untuk penelitian ini yang terkait dengan Pak Suroso tadi, bisa internal maupun eksternal. Saya menyayangkan aja gitu lah, ada momen seperti itu nggak pada join gitu. Sayang gitu ya, nanti mungkin teman-teman dosen bisa join ya. Karena saya punya target itu dalam setahun itu untuk paper ya terkait dengan publikasi ya. Itu sekarang saya punya 12 judul Pak. Nah, memang ada beberapa kendala di sini. Yang pertama adalah masalah finansial mungkin kali ya. Karena terus terang mereka ini pada yang join ke saya ini, mereka pada minta yang paper jurnal, beda dengan proceeding. Kalau proceeding murah ya, di bawah 6 juta lah. Tapi kalau paper jurnal itu di atas 10 juta gitu. Mungkin cara mensiasati gimana gitu. Kalau saya masukkan semua orang Bani Saleh, pasti akan kredit itu. Ya, jadi saya mohon maaf nanti teman-teman mungkin saya seleksi yang saya ikutkan di sini gitu. Jangan Bani Saleh. Bisa itu Pak ya? Kenapa Pak? Rembes juga susah kan kamu rembes juga. Nah ya makanya. Dari mana duitnya mau rembes? Lah ya makanya, jadi ini kendala ya. Padahal kita juga, saya target ada 12 judul Pak, saya udah buat itu. Dan kemarin saya share ke teman-teman yang grup saya yang webinar itu kemarin itu, yang Tembus Sinar Internasional, banyak sekali yang merespon gitu loh. Bahkan mereka ini pada minta join ya, silakan aja. Jadi teman-teman Bani Saleh ini nanti mungkin saya akan seleksi karena nggak mungkin kan maksimal 6 orang gitu. Paling nanti yang saya ambil 2 orang gitu. Karena saya bebankan ke Bani Saleh, nggak akan mungkin bayar juga seperti itu gitu. Jadi kesulitan kita. Mungkin teman-teman nanti yang misalkan ada kaitannya dengan misalkan kenaikan itu nanti bisa join. Jadi mohon teman-teman nanti bisa mumpung ada momen seperti ini gitu. Kemarin saya lihat nggak ada yang join gitu. Kan sayang sekali gitu. Dan gratis saja nggak apa-apa, tapi untuk publikasi internasional ataupun nasional. Jadi semua orang Bani Saleh karena itu sendiri nanti terkait dengan finansialnya. Ya itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pembelajaran ini Pak. Jadi saya kemarin ini pengalaman yang semester ganjil kemarin Pak ya. Mungkin ke Bapak, mungkin mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi mereka banyak yang ini Pak, komplainnya itu setelah tadinya UTS ya. Harusnya komplainnya di UTS. 2 minggu UTS. Ya, 2 minggu lah UTS. Tapi banyak yang sekarang komplain di UAS. Kan nggak masuk akal Pak. Karena banyak sekali Pak yang yang banyak yang nggak lulus. Mereka menyepelekan itu Pak. Ada tugas UTS-nya nggak dihituin. Ya akhirnya ya dengan segala cara
teori saya. Jadi kalau dia mengirimkan tetap akan saya nilai, tapi kalau nggak mengirimkan ya tidak akan saya nilai gitu loh. Jadi mohon maaf Pak Rahmadi. Jadi mereka komplainnya itu padahal UTS, harusnya kan di UTS 2 minggu setelah UTS itu. Jadi mohon maaf nanti kalau banyak mahasiswa yang komplain ke Pak Rahmadi terkait dengan materi saya ya itu tadi. Itu Pak mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad mau nanggapin ini terkait dengan penelitian tadi? Yang mana nih? Kan tentang ini nih, tadi kan ada beberapa itu yang ini berarti kan tentang sedikitnya orang yang ikut atau gimana? Atau masalah biaya? Pak rembesan ya, bagaimana kita mempublish daripada jurnal kita. Yang pertama aturannya itu nanti diajukan ke saya dulu ya, jadi kemudian publish jurnalnya itu diajukan. Nah nanti kita akan berikan satu surat untuk pengajuan rembes, biasanya ke wakil 2. Nah ada hal-hal yang pertama, kemarin kesepakatan ada kalau rembesan itu adalah yang memang melibatkan dosen tetap kita ya. Jadi kalau dosen luar itu ya harus dibagi rata, sehingga kalau misalkan ada 5 dosen, 2-nya dari luar, yang 3 dari internal, berarti nanti yang dihitung adalah persentase yang dari internal. Itu mekanisme. Nah untuk hal-hal masalah kapan itu bisa cair dan tidaknya itu diserahkan ke bagian keuangan. Artinya bagian penelitian dan pengabdian itu hanya merekomendasikan surat sebagai bukti bahwa ada dosen yang sudah melakukan publikasi, dengan buktinya diantaranya adalah bukti transfer dan bukti publikasi. Itu biasanya kita buatkan itu. Jadi itu masalah rembes ya. Silakan mungkin dari Pak Salosa. Iya. Berarti ini kan nanti supaya bisa kan ini kan kesempatan untuk publikasi internasional, paper yang mahal lah kita bilang. Berarti nanti untuk anggaran penelitian itu bisa lebih dinaikkan lagi Pak, terkait dengan permasalahan tadi itu. Iya. Ya, supaya nanti juga dipersiapkan nanti ke depan itu ada duitnya gitu. Oke Pak, saya nanya Pak Suroso Pak, sebentar Pak. Jadi memang ada 2 Pak untuk publikasi ini, yang proceeding sama non proceeding Pak ya. Kalau yang proceeding murah Pak, di bawah 5 juta. Tapi kalau yang paper jurnal itu di atas 10 juta. Nah itu gimana menyikapinya itu? Ya padahal saya punya judul 12 itu. Kalau saya masukkan orang 4 juta itu yang harus dihitungin. Ya, intinya kalau dari kampus ketika memang ada acuan untuk tugas surat rekomendasi berdasarkan aturan yang disepakati. Artinya ketika surat itu sudah saya sampaikan ke bagian keuangan, nah selanjutnya proses berikutnya adalah masalah keuangan gitu. Jadi kita hanya mengantarkan bagaimana proses dari dosen itu sampai ke keuangan untuk bisa dilepas. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya dari bagian keuangan ada Pak Marhakan bisa menjelaskan lebih lanjut. Silahkan Pak. Pak Marhakan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelumnya mohon maaf ya sebelum menjawab masalah penelitian. Sedikit saya juga mohon maaf secara keseluruhan. Yang pertama adalah untuk penggajian kemarin ada trouble sedikit ya, karena yang salah itu kita nggak perlu mencari siapa yang salah, itu hanya karena buku ceknya itu udah lewat, jadi nggak bisa dicairkan. Akibatnya tertunda pembayaran gaji, khususnya yang pembayarnya itu melalui BSI ya. Jadi senama institusi, kembali lagi saya minta maaf ya kepada teman-teman dosen yang mungkin sampai saat ini mungkin masih ada yang belum mengambil yang gajinya via BSI ya. Tapi saya cek tadi ada yang saya transfer juga. Nah, mungkin kalau ada yang belum, kalau sempat kampus nanti ya bisa diambil ya.
Karena itu kalau kita payroll kayak bulan depan nggak bisa karena terpisah ya. Jadi mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan untuk pembayaran gaji yang via PSI. Kemudian yang terkait dengan tadi, sebenarnya sengaja untuk memperlambat atau apa gitu ya. Dan saya juga komitmen bahwa penelitian ini adalah penting sekali di lembaga kita dan sebenarnya harus kita support gitu ya. Nah cuman kemarin saya mau maaf lagi, saya waktu pengajuan Pak Suroso lagi nggak di tempat saya. Jadi kalau seandainya diproses nggak ada saya, sebenarnya juga bisa ke Pak Ketua langsung. Tapi karena Pak Suroso nggak tahu saya berada di, jadi ada di meja saya ya, baru kemarin saya untuk Bu itu adalah kegiatan Ibu yang sangat mendukung sekali untuk kemajuan STEMIK maupun kampus kita. Kemudian untuk Pak Suhadi, cara solusinya ya tadi ya Pak, sharing kita dengan kampus lain Pak, mungkin itu solusi Pak. Kalau misalnya ada 5 dosen yang Bapak ajak, ya ajak dari kampus mungkin 2 orang atau 3, selebihnya dari kampus tetangga, apakah dari Bayangkara atau dari jadi bisa Pak kita sharing dengan kampus lain. Cuma saran saya kalau bisa dosennya, kalau Pak Suhadi kan harus ikut, karena yang bikinnya ya. Nah ngajaknya ganti-gantian, bergilir gitu. Siapa kira-kira lebih yang diajak, misalnya kalau tadinya Ibu Marisa dan Bapak, sekarang Pak Suhadi dengan dosen siapa lagi, yang membantu dosen kita juga yang sedang butuh untuk BKD gitu. Jadi bisa di-sharing dengan kampus lain. Dan terakhir, saya tekankan lagi ya, tidak ada unsur kesengajaan untuk memperlambat ataupun tidak mencairkan reimbas untuk prosesnya. Karena tahu saya bahwa itu adalah kegiatan pokok penting sangat bagi lembaga ya. Dan juga keterlambatan itu hanya karena prosedural ya. Jadi saya yang ini memang karena suratnya lambat ke saya itu bukan karena Pak Suroso terlambat, memang ada di meja saya tapi saya nggak di tempat. Ya. Terus satu lagi untuk pembayaran lembaga ataupun pribadi saya atas keterlambatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin untuk bertanya Pak. Ya, bisa Pak. Joko Pak. Oh. Silakan Pak Joko Sabtu Suroso. Pak Suhadi, umpamanya begini, umpamanya Pak Rahmadi nggak sempat meneliti, tetapi dia punya dana. Bisa nggak nama Pak Rahmadi itu masuk ke dalam penelitian itu, Pak? Terima kasih, Pak. Wah, nanyanya ke Pak Suhadi itu mah. Ya, tanya ke Pak Suhadi, permasalahannya masalah itu kan? Iya. Jadi mungkin Pak Rahmadi dulu tuh. Enggak, itu Pak Sabto itu Pak. Cuman dia mengalihin aja nama saya. Dia punya duit banyak soalnya. Ya, enggak, ini Pak. Pak. Salah Pak. Kuncinya begini Pak, kalau saya sih, saya akan bantu teman-teman di kampus itu ya untuk publikasi nasional H1 sampai H6 tuh sama H1 apa? S1 sama S6, kalau yang internasional H1 sampai H4. Sudah ada jurnal yang Sinta 1 terbit mungkin April nantinya. Itu baru setahun, ternyata lumayan lama sekali ya. Itu tahun yang lalu, saya bulan Februari saya masukin, baru kemarin ada notifikasi mau dipublish. Luar biasa kan, setahun lama. Itu banyak sekali, revisinya sampai 5 kali berapa itu yang paper jurnal Pak ya. Jadi mohon apa namanya kerjasamanya nanti ketika mungkin ada teman-teman yang mau join, bisa dari apa namanya materinya itu nanti bisa dikonversi gitu. Artinya kalau ada, biasanya saya seleksi Pak ya untuk apa namanya untuk materi-materi. Jadi saya ambil dari mahasiswa itu sebenarnya cuma 20%. Yang 80% saya yang
mengekstrak sendiri. Jadi nggak persis, pasti nggak akan sama gitu. Terkait dengan nama, boleh silakan aja nanti japri ke saya deh. Saya akan coba menghandle semua ya dosen yang ada di Bani Saleh ini. Misalkan kalau terkait dengan TI ya mungkin saya lebih ke bidangnya, mungkin kalau SI saya mungkin kurang begitu paham ya. Ya nanti kita bisa kolaborasi lah. Yang penting yang terpenting itu adalah materinya Pak. Jadi saya terus terang dari mahasiswa itu hanya 20% yang saya ambil. Ya. Yang saya ambil 20%, selebihnya adalah hasil grade saya sendiri gitu. Masalah nama gampang Pak nanti Pak Sabto ya, jadi bisa nanti kerjasama. Itu mungkin Pak Rahmadi sama Pak Sabto ya. Mungkin silakan. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Boleh nanya Pak. Waalaikumsalam Pak Haryono, silakan. Izin ya. boleh ini? Ya silakan Pak Haryono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mohon maaf nih camp-nya lagi nggak bersahabat dengan tidak mengurangi rasa hormat. Pertama saya tanggapi dari Pak Budi tadi bukan marah sih, cuma masukan saja. Saya belum japung gitu ya, bukan marah, bukan. Namanya tetap Haryono Pak. Terus kedua menanggapi informasi dari Pak Suhadi, mungkin itu kan ada grupnya PLTN Pak ya, penelitian lah apa mungkin singkatannya. Saya monitor terus Pak, saya ngikut ya kan. Terus terkait dengan biaya dan dana seharusnya ini mungkin anggaplah apa ya masukan juga buat tim STEMIK Bani Saleh. Bagi teman-teman yang mengikuti penelitian, terutama nih dikawal dengan Pak Suhadi, ini Pak Suhadi harusnya sebagai aset nih yang perlu dijaga. Harusnya tidak perlu Pak Suhadi memikirkan masalah keuangan, STEMIK yang support, karena ini akan menjadi membantu STEMIK juga sebenarnya, dengan teman-teman dosen dibantu melakukan penelitian dan lain-lain. Dengan nilai yang dibilang 10 juta lebih, dan pasti lebihnya nggak nyampe 20, dan yang 5 juta, harusnya nih mungkin dimasukkan aja, harusnya STEMIK support total. Jadi Pak Suhadi nggak usah harusnya yang STEMIK justru karena mau membahasnya memang karena ada beberapa hal yang memang agak sedikit mundur lagi nih Bu. Jadi memang sudah Pak Marhakim tuh pernah menyampaikan saya, ini kayaknya dosen juga udah lama nggak naik gitu ya. Yang terkait dosen tetap itu yang perlu diperhatikan ya. Ya mungkin nanti kita tindak lanjuti lagi bersama Pak Waket dan Pak Ketua dan Pak Ketua ya. Karena memang saya lupa Pak Marhakim kapan kita terakhir membahas itu ya. Mungkin nanti Pak Marhakim bisa menambahkan Pak. Kalau tidak salah dulu udah hampir 1 tahun ya Pak. Sudah Nah pernah. itu jangan dilupakan Pak. Ya itu Bu, kita lagi maju mundur ini. Pak Marhakim sebenarnya udah menyampaikan waktu itu ke kita juga bahwa memang sudah harusnya dievaluasi lagi. Masa dosen tetap kayaknya itu terus gitu, ini jumlah apa namanya angka-angkanya ya perlu diperhatikan lah, saya bilang juga. Kita setuju aja, tapi mudah-mudahan Pak Marhakim bisa melihat ini lebih lebih dalam lagi Pak, sehingga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua nanti. Mudah-mudahan ya memang terrealisasi ya Bu Sulis ya. Ya amin ya. Yang penting ada arah ke sana. Sudah lama sih Pak Marhakim udah mengingatkan kita semua supaya ini perlu dibahas, katanya perlu diperhatikan. Ya, insya Allah mungkin Pak Marhakim diingatkan kembali berarti Pak ini Pak. Kata Bu Sulis jangan dilupakan.
Yang sister, Pak. Oh iya, yang sister. Ini kebetulan tim Pak Jainal Mutakin, mungkin bagaimana sister terakhir? Sebenarnya kan kalau yang STEMIC ataupun yang LLDP ya, istilahnya kan sinkronisasi harusnya. Jadi istilahnya mestinya datanya tidak terlalu jauh berbeda, paling beda mungkin dalam 1 hari atau ini tergantung kita sinkronisasinya. Tapi mungkin akan dijelaskan terkait dengan keberadaan sister yang sekarang itu yang digunakan yang mana. Ya mungkin Pak Jainal Mutakin atau kebetulan dari SDM juga belum hadir ya, nggak hadir. Nanti kita informasikan lagi Bu, nanti untuk itu Bu. Tapi mungkin sedikit penjelasan, kalau Pak Jainal Mutakin masih monitor, Pak Jainal Mutakin. Nah, mungkin selama ini gini Pak, sister itu kan selama ini yang masih rajin ngisi kan hanya dosen-dosen yang sudah tersertifikasi Setdos. Dan itu sebenarnya kan bukan hanya kewajiban untuk yang dosen sudah Setdos. Kalau sister itu kan semua dosen tetap. Nah, itu yang mungkin perlu disosialisasikan dan perlu mungkin sedikit pelatihan atau bagaimana itu. Siap. Kemarin kita juga baru coba. Tahu sister juga masalah terus Bu. Kemarin saya coba narik data asesor dari universitas mana saya lupa. Udah saya calling, udah bersedia. Ternyata pas coba di SDM untuk narik tokennya nggak bisa. Nggak tahu karena sistemnya atau apanya. Ini bukan, jadi pas diklik pilih nggak ada reaksi gitu. Kita coba lagi nanti sambil saya juga hunting terus. Mudah-mudahan bisa ketemu yang bisa langsung klik di sisternya. Terima kasih Pak Budi. Ya, Mohon maaf, lagi di jalan Pak. Oh, ya. Untuk sister, kalau dari sisi kami di UPC atau Puskom, kami sudah menyediakan untuk servernya tadi. Kalau untuk sinkronisasi itu dari operator sisternya ya Bapak Ibu. Untuk operator sisternya dari SDM, dia yang bisa berhak untuk melakukan sinkronisasinya tersebut Bapak Ibu. Kalau dari sisi kami hanya menyediakan saja untuk dari sisi infrastruktur dan servernya tersebut. Begitu Pak. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Iya Pak. Mungkin itu Pak Rahmadi. Oh, silakan Pak Budi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanggapi ada dua tadi yang telah dijelaskan, ada dua hal yang saya mungkin tanggapi ya sekaligus koreksi. Yang pertama mengenai SDM ya Pak ya. Kita di grup dosen tetap itu di WAG kita udah minta kalau bisa dari SDM tuh masuk ke grup dosen. Karena kenapa? Kan SDM-nya juga dosen juga gitu loh. Jadi harus masuk. Ada hal-hal yang terkait dengan dosen tetap, SDM juga harus tahu. Ya. Selama ini hal-hal teknis seperti contohnya ketika kita ribut dengan sister. Sementara SDM itu kan di bawahnya Pak Marakim. Dan Pak Marakim nggak paham secara teknis, sudah mengakui seperti itu. Jadi kita seperti di pingpong gitu, nggak jelas. Kita bertanya, tetapi tidak ada yang bisa menjawab. Nah ini saya rasa udah berkali-kali kita minta SDM masuk di dosen tetap. Ya, yang berikutnya saya pernah posting daftar nama dosen yang akan mengajukan lektor. Ya, saya masih ingat ada 12 orang yang waktu itu mengajukan lektor. Ada sekitar 9 orang dosen yang mengajukan ke AA. Ya, saya di situ punya semangat menjadi trigger bagaimana SDM bisa memfasilitasi 12 orang yang kolektor dan 9 orang yang menuju AA itu, di mana teknisnya supaya dipercepat. Ya, mengingat kita mau akreditasi TI. Ya, sampai hari ini pun saya sampai detik ini udah hampir 2 bulan lektor saya
tidak diajukan atau belum, ya. Selalu dijawab adalah sedang dikerjakan, ya. Atau ada syarat yang ternyata kita tidak tahu, ya. Contohnya kayak pemberkasan, ya. Jadi saya terus terang aja memang saya mengerti ada pekerjaan yang memang over atau overload, ya. Jadi kayak kita itu seperti tidak boleh mengganggu SDM di tanggal 20 sampai tanggal 1, nggak boleh diganggu karena yang bersangkutan sedang periode gajian. Otomatis saya bisa mengganggu di tanggal 2 sampai tanggal 19. Tapi ketika tanggal 2 sampai 19 saya tanya, setiap seminggu sekali pasti saya tanya, status saya sampai di mana? Ya, pasti jawabannya, oh Bapak kurang ini. Nah, saya langsung bertanya, kenapa nggak dibuat list aja? Syaratnya apa? Kemudian saya kurangnya di mana? Jadi saya sekali kerja, saya langsung tahu kekurangannya di mana. Jadi jangan setiap saya telepon baru info kurangnya ini. Nanti 2 minggu saya telepon lagi atau saya datengin ke ruangannya, oh Bapak kurangnya ini lagi loh. Kenapa nggak dari awal? Nah, itu mungkin jadi korupsi cara kerjanya, ya. Kalau bisa sih dipublish aja di dosen tetap, ya, nama dosen yang statusnya lagi lektor, dibikin Excel, ya, kemudian dicentang-centang mana yang belum, mana yang sedang ini gitu. Jadi kita bisa transparasi, kita jadi punya semangat. Teman-teman yang mungkin terkendala, oh Pak ini kurang jurnalnya. Nah, ketika kita baca ada teman kita yang kurang jurnal kan kita bisa bantu. Ya, itu salah satu cara kita membuat transparansi sehingga teman-teman di sini yang terkendala dengan Javungnya atau JAD-nya, kita sama-sama bahu-membahu, gotong royong, ayo kita sama-sama maju bersama, ya. Bukannya ini Pak Hakim ya, mohon maaf ya, bukannya saya tidak mau ke ruangan ke ruang SDM yang katanya sudah dekat dengan ruang dosen, bukan, ya. Saya sering memang setiap seminggu sekali saya rutinkan ke tempat tersebut, setiap seminggu sekali. Ya, karena kenapa? Saya tahu nggak mungkin dia kerjakan hari itu langsung punya saya. Ya, tapi yang terjadi apa? Tetap sekarang 2 bulan ektor saya masih belum diajukan. Nah, itu mungkin cara kerjanya yang harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah mengenai jurnal, ya. Jurnal gerbang itu kan Pak Ahmad Suroso mungkin nanti bisa menjawab atau Mas Adit ya. Kalau nggak salah kan kita September dan Februari dan itu kan berarti kan terbitnya di bulan ganjil semua ya, waktu itu katanya sudah diajukan untuk untuk ada yang genap 1 ya, ada genap, ada ganjil ya, mungkin ada nanti di publik di info lagi kapan kita bisa jurnal yang untuk genapnya, karena saya alhamdulillah saya rutin tiap semester pasti ada di gerbang ya, cuman terkendala ya ini bantuan aja sih ya. Tadi ada disampaikan Pak Marakim, ada insentif lah buat dosen yang mau ke jurnal gerbang, tapi ya mudah-mudahan ini menjadi kabar baik buat dosen lain yang belum publish sama sekali di jurnal gerbang, ya. Mengenai sister, nah tadi Pak Zainal Mutakin udah sampaikan tuh, ya. UKISI sudah menyiapkan server, saya setuju dan saya mengalami, saya tahu UKISI itu sudah menyiapkan server. Tapi apa yang terjadi? Itu tidak pernah mensinkronisasi. Bahkan saya pernah menegur SDM, tolong disinkronisasi 5 menit aja begitu duduk di meja, sinkronisasi tiap pagi. Karena itu nggak butuh lama, diklik tuh langsung dia login, klik langsung ditinggal. Kita 5 menit sudah statusnya synchronize. Nah, tapi yang terjadi apa? Ketika kami kemarin menginput ternyata belum ada yang sinkronisasi. Akhirnya apa? Akhirnya saya minta orang Puskom sinkronisasi baru bisa, baru masuk semua datanya. Artinya secara kerjanya mungkin mengenai tadi Puskom sudah menyiapkan itu benar, tetapi tidak dijalankan dengan baik oleh dari sisi SDM untuk mensinkronisasi database dari sister. Ya, saya rasa 3 item itu mudah-mudahan menjadi koreksi bagi yang terkait ya. Saya mohon maaf kalau saya sedikit kadang-kadang rame di grup. Bukannya apa-apa, saya punya semangat ingin memajukan Bani Saleh. Itu aja semangat saya di situ. Saya nggak ada indikator atau indikasi mau kemana, saya bukan tipe seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Budi, Pak Rahmadi, dan Pak Malaki, Pak Ahmad Suroso, dosen-dosen yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jurnal ya, untuk yang jurnal memang proses untuk apa perpindahan publikasi dari bulan-bulan yang diinginkan itu nanti kita nunggu dari pihak LIPI ya untuk memberikan rekomendasi. Artinya kita tidak bisa serta-merta memindahkan sendiri karena nanti ketika akreditasi harus ada bukti bahwa terbitan kita perkalanya seperti apa. Jadi insya Allah nunggu saja ya. Insya Allah nanti kalau sudah sampai kita akan umumkan. Itu yang dari jurnal ya. Pak Marhakim. Halo. Ya boleh. Sedikit ya, tapi hanya menanggapi khusus yang terkait SDM tadi ya. Pertama ya, saya waktu terakhir ketemu dengan DJ, yang ada kemajuannya itu kalau yang untuk lektor kan Pak Rudi ya. Mungkin saya belum cek terakhir, tapi yang lain belum mengumpulkan data ataupun karena dia kan yang upload ya, jadi tetap aja bahan materinya dari Bapak dosen. Tapi saya mungkin besok atau Senin saya cek lagi apa yang belum di Pak Rahmadi, di Pak Rudi sama Pak Haryono ya, dua itu yang lagi di sekarang. Satu lagi mungkin Pak Budi juga ya saya. Jadi gini Pak, sebentar sedikit. Jadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, memang di SDM kita memang harus ada perubahan ya. Tapi perubahan itu mungkin nggak bisa langsung saja. Memang dari awal-awal kita saya tidak membela diri saya, dari statuta kita itu memang udah ini. Jadi di bawah keuangan itu, di bawah paket 2 itu saya kayaknya saya kabak saya Pak. Jadi nggak ada yang menjadi kepala bagian di bawah saya itu nggak ada. Ini hanya membela diri ya. Di keuangan itu nggak ada kabaknya Pak. Yang ada hanya saya inisiatif bikin koordinator gitu. Jadi staf semua Pak itu. Nah, ini saya ungkap aja tapi membela diri bukan. Tapi kalau nggak saya sampaikan, saya jadi sasaran terus gitu. Jadi statuta kita memang agak ada kurang pas sebenarnya. Ya. Di bawah paket 2 itu tidak ada kabak. Gitu. Jadi hanya ada staf semuanya, kasir di bawah saya, akuntansi di bawah saya, terus SDM juga di bawah saya itu hanya staf karyawan. Kemudian di RT juga itu staf semua, staf PAM itu di bawah paket 2 langsung, nggak ada kabaknya. Akhirnya saya inisiatif, saya bukalah, saya bentuklah koordinator saja. Hanya koordinator itu bukan mempunyai wewenang yang penuh sebagai kepala seksi ataupun kepala bagian, ya. Nah, termasuk juga ini nggak apa-apa ya cerita ya, biarnya dosen semua ini. Jadi memang dari awal dari statuta itu juga. Jadi tidak ada yang di bawah manajer di bawah saya itu tidak ada, gitu. Hanya koordinator. Dan di SDM itu hanya satu. Nah, itu pun inisiatif saya Pak mengangkat dosen mahasiswa magang itu. Saya telah mengusulkan, jadi harusnya Pak Ketua hadir nih. Sudah saya usulkan mutasi dari unit lain ke SDM karyawan tetap gitu. Tidak disetujui. Nanti tunggu universitas saja gitu. Nah, jadi kebetulan Pak Ketua nggak ada ya, saya berani ngomong Pak Ketua sampai nggak apa-apa. Saya sudah mengusulkan ada yang mau mutasi di situ yang pintar. Termasuk keuangan juga. Di keuangan saya juga ada mahasiswa magang saya taruh. Karena nggak ada, saya mutasi ini nggak boleh, nanti aja nanti itu. Nah, itulah permasalahan saya di paket 2 yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi saya ini ya waket juga, kabak juga. Sekarang saya sebagai staf saya. Contohnya sekarang untuk ya tapi nggak usah ya. Untuk hal-hal yang teknis pembayaran ke dosen itu ke saya itu harusnya enggak. Nggak ada. Luar ya Rina misalnya ngajar di apa itu, saya kayak jadi ini jadinya jadi trouble lagi keterlambatan ini jadi saya sasaran. Itulah keluhan saya ya. Tapi ini hanya Bapak ketahui untuk ya tidak meladeni, tetap saya salah. Ya. Tapi tetap aja pelayan untuk dosen tetap akan kita perhatikan termasuk pangkatan itu ya. Insya Allah saya juga mau bergabung Pak. Nanti siapa-siapa lagi yang mau kita untuk kolektor ya, tinggal kita lihat kekurangannya. Makasih Pak RBA singkatnya atas masukannya. Jadi saya sampaikan nanti ke pimpinan juga ya, karena hari ini hadir ke saya sebagai wakil. Ini sebenarnya kebijakannya adalah pimpinan puncak. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapan Pak Rahmadi. Pak Marakim mungkin saya tidak mempermasalahkan tadi Pak Marakim bilang nanti saya cek Pak Rudi
Pak Budi, Pak Haryono, ya. Kalau saya sih bukan berpikir perorangan, tapi bagaimana ya secara strategis apa yang dilakukan oleh SDM itu bekerja dengan smart. Jadi bukan hard worker. Jadi kalau bisa smart worker, ya. Saya sering saya panggil Mbak DJ, saya kasih masukan, Mbak tolong bikin file Excel, ini nama dosen, terus syarat-syaratnya di sebelah kanannya, bikin table, terus dicentang-centang, ini kekurangannya apa, nih yang ini apa. Saya sering Pak, udah saya diskusi, jadi saya bukan hanya menagih sesuatu, tapi saya juga memberikan solusi. Tapi sampai saat ini nggak dijalankan, ya. Berikutnya juga untuk yang dosen-dosen lain, saya rasa sih juga perlu disosialisasikan Pak. Kayaknya ada aturan baru di SDM maupun di LLDP ya, yang menyebabkan pemberkasan ini menjadi seperti kita mencari tahu sendiri ya. Ambil contoh misalnya syarat untuk pengajuan JAD asisten ahli, ya di mana informasinya katanya harus menunggu 2 tahun. Sementara saya sendiri, saya tanya ke LLDP 4, itu cukup 1 tahun, dosen tersebut sudah bisa diajukan untuk pengajuan asisten ahli. Nah, ini kan juga seperti ada simpang siuran, ya kalau bisa memang ada sosialisasi, misalnya orang untuk menjadi lektor itu syaratnya apa, terus dokumen yang diberkaskan apa aja, ya. Nah, itu berkali-kali saya bolak-balik ke SDM, karena kenapa? Ternyata ada syarat yang kurang lengkap. Nah, ini mungkin harus ada sosialisasi Pak dari SDM Pak, supaya kita ini ya kalau maju bersama. Saya nggak mau juga maju sendiri. Saya yakin Pak Budi juga nggak mau maju sendiri. Kalau bisa kita ayo sama-sama maju sehingga kita bareng semuanya begitu Pak. Itu aja Pak Marakim ya. Oke. Iya, ngasih Pak. Izin Pak. Sebelumnya udah ada yang ini Pak Muhammad itu duluan ya. Pak Ruki silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak bertanya, saya kan dosen tidak tetap Pak. Itu kira-kira adakah peluang saya untuk menjadi dosen tetap di STIM Hikmah Saleh Pak? Itu aja Pak. Makasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi. Wah, Pak Budi lagi ini. Pak Ramadi aja, nggak apa-apa. Pak Marakim. Maaf, Pung, lagi nyari sinyal. Lagi nyari sinyal. Oke, sedikit mungkin untuk Pak Ruki ya. Ya. Nah, itu nanti mungkin ada yang akan menghubungi. Biasanya sih kita setelah beberapa waktu nanti ada yang menghubungi kesediaannya dan segala macamnya, tinggal nanti dilakukan pemberkasan dan pelaksanaan prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk memilih NIDN, kemudian jadi kita nanti ajukan ke yayasan dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bukan berarti tidak ada kesempatan, pasti ada kesempatan. Hanya saja mungkin nanti ada timnya yang akan menindaklanjuti untuk melakukan verifikasi lanjut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, tadi Pak Haryono silakan, tapi jangan yang ulang-ulang lagi tadi ya. Halo Pak Ramadi. Oh, Pak Nar silakan. Mohon maaf, saya lagi di pesawat baru mendarat di Bandara Tambun Pak, dari Bandara Manggarai tadi. Bandara Tambun. Jadi suaranya mungkin banyak suara-suara yang aneh yang nggak apa-apa. Kalau ya Pak ya. Mohon maaf nih Pak Haryono, Pak Haryono sudah 2 kali ngomong, saya pengen ngomong dari stasiun Manggarai, dari Bandara Manggarai sampai Bandara Tambun belum ada kesempatan. Ya maaf ya Pak ya, saya mohon maaf. Silakan Pak, silakan. Oke, ya kita carikan suasana aja lah. Mungkin tensi sudah mulai agak naik ya, udah malam juga. Santai aja Pak ya. Begini Pak, ada beberapa yang perlu saya highlight ya dari awal tadi, dari mulai Pak Budi dan
UPC tadi Pak Zainal Mutakin terkait dengan server. Nah, alhamdulillah saya sempat komen juga di chatting ya di grup tadi kalau kita sudah menggunakan SSL dan subdomain. Sebelumnya kan masih silang itu Pak, tanda lock itu Pak, atau saya miris sekali itu. Terus kadang-kadang juga saya masih pakai IP, waduh itu lebih miris lagi. Alhamdulillah sekarang sudah ada peningkatan karena dulu tuh emang saya yang suka rewel ya untuk membahas masalah itu. Kemudian saya juga meng-highlight lagi yang yang di-mention oleh Pak Budi terkait dengan LMS, Learning Management System, yang katanya storage-nya mau ditaruh di mana. Nah itu saya usul storage-nya itu kita letakkan di cloud aja Pak, jangan di server lokal. Apalagi kalau bandwidth-nya nggak stabil, waduh itu pasti jadi bottleneck itu. Nah di cloud kita kan sudah pakai Google nih ya, pakai GCP untuk yang email dan lain sebagainya. Nah, saya nggak tahu misalnya untuk Google ini pakai partner atau individu ya, pakai kartu kredit, saya nggak tahu. Tapi yang jelas cost untuk storage itu cloud tidak mahal Pak. Google Storage, Cloud Storage itu, ini bukan Google Drive ya Pak ya, Cloud Storage. Cloud Storage itu dia menyediakan API juga, bisa kita maintain, bisa put file, bisa manage permission, bisa publish, bisa private dan lain sebagainya. Itu untuk yang skema tertinggi per teranya, per giganya itu hanya 0,02 US dollar Pak. Jadi kalau kita simpan file LMS 1 tera atau 1000 giga, itu per bulannya biayanya kurang lebih 20 US dollar kurang lebih ya Pak. Jadi saya kira kalau per bulan 20 US dollar atau sekitar ya 280.000 jangkau lah ya Pak ya dengan standar misalnya itu 1 tera atau 1000 giga. Kemudian untuk server ini ya kalau memang kita bandwidth kecil tidak stabil ya saya kira harus cloud sih, harus naik ke atas ya, nggak perlu yang di GCP mungkin agak mahal, yang cloud VPS yang lokal aja, yang IPS itu price-nya ya kurang lebih 120-an sudah lumayan Pak. Ya kalau sudah di cloud itu kan lebih terjamin lah servernya, nggak bakal down dan bandwidth-nya insya Allah pasti stabil. Kemudian saya juga highlight juga, mohon maaf ada gangguan Pak. Emailnya ada gangguan. Ya, pesawat lewat Pak. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Oke, saya lanjutin Pak ya. Oke, kemudian dari awal ya sampai saat ini kita tadi bahas banyak masalah-masalah dosen ya, JAVO, penelitian, ya research, kemudian PAD dan lain sebagainya. Tapi belum ada yang bahas masalah mahasiswa kita bagaimana pendidikan juga, kualitas mahasiswa kita seperti apa, apalagi perkembangan IT dunia itu kan sangat cepat sekali. Kita para dosen kalau tidak bisa mengikuti perkembangan IT, akhirnya yang kita deliver, yang kita transfer ya knowledge ke para mahasiswa ya old school gitu, mau kita sebagai para dosen ya harus minimal jangan terlalu tertinggal lah Pak ya. Makanya saya sih mengusulkan kita adakan semacam ya training to trainer gitu ya, TNT terkait dengan teknologi baru, kayak misalnya pemrograman Android ya, dosen yang masih menggunakan Java, padahal yang populer itu sudah React Native, ada yang pakai Kotlin, bahkan ada yang pakai Dart ya, Flutter dan sebagainya. Di luar sana sudah seperti itu. Kemudian arsitektur ya, infra ya, kita di sini masih banyak menggunakan server-fisik, padahal di luar sana ada sudah VMware, bahkan ada yang pakai microservices, Kubernetes, Docker dan sebagainya. Dan ini juga perlu jadi perhatian kita. Kemudian yang perlu saya highlight juga adalah masalah moral mahasiswa kita. Terus terang saya sangat mengeluhkan mahasiswa ini ketika ujian online banyak sekali yang bertindak tidak jujur. Nah, ini yang saya sangat sesalkan sekali, padahal di sebelum UAS saya sangat tekankan sekali, yang saya nilai pertama kali adalah kejujuran, karena kejujuran ini pasti akan dibutuhkan dimanapun kita berada. Pintar apapun dia, kalau tidak punya kejujuran itu seharusnya ya nol besar. Kenapa? Karena kalau dia akan memegang jabatan sesuatu atau menjalani profesi sesuatu, kalau dia sudah punya bakat ketidakjujuran, ini bahaya. Nah, saya khawatir kita para dosennya yang pernah
mengajarkan ilmu kepadanya, keparatan dosanya juga. Nah, ini yang perlu kita tekankan lagi, gimana caranya di STM kita, di kampus kita, bagian mana siapa yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang sifatnya seperti ini, yang soft skill ya, kejujuran dan sebagainya, moral dan sebagainya. Ini yang harus kita tingkatkan, apalagi kita kampus Islam. Jangan sampai kita bisa menghasilkan lulusan yang mungkin ya soft skillnya, kemampuannya, hard skillnya tinggi, tapi justru mental dan kejujurannya yang rendah. Ini yang perlu kita harus cari solusi dan jalan keluarnya sih. Kemudian saya juga beri masukan, tadi Pak Budi juga sempat mention bahwa untuk praktikum itu kita usahakan di laboratorium dan mengaktifkan kembali para asisten dosen, asisten lab ya, asisten lab. Terus terang selama pandemi ini belajar online ya beberapa kali saya juga, terutama 1 tahun terakhir, 6 bulan atau 1 semester terakhir itu saya menyempatkan ya beberapa kali untuk belajar offline di lab, tapi asisten itu sama sekali nggak ada. Padahal ya seharusnya seperti yang tadi disebutkan Pak Budi, ya, ini sebetulnya yang coaching seharusnya adalah asisten. Jadi dosen mungkin menjelaskan materi, kemudian deliver ke asisten, nah asisten yang akan lebih lama waktunya tentunya meng-coaching kepada para mahasiswa itu diawasi ya proses praktikumnya seperti apa, dan perlu juga diberikan penilaian seperti apa penilaian praktikumnya. Wah, sorry Pak, pesawatnya lewat lagi. Iya, saya. Ya. Jadi kayaknya Pak Emnur jadi penutup nih, karena ini hal yang sangat penting. Saya semua ngomong ini sebenarnya tadi. Lanjutin Pak. Iya betul Pak. Iya seperti itu. Jadi itulah yang perlu kita tekankan di sini, ya kita sebagai dosen ya seharusnya bukan hanya memikirkan penelitian, memikirkan jabatan fungsional, jaflum, memikirkan tentang sistem dan sebagainya, tetapi para anak didik kita, mahasiswa kita gimana kualitasnya, apalagi perkembangan IT kan sangat-sangat cepat ya. Kita lihat, kita tahu bahwa di luar sana itu dunia IT merupakan satu profesi primadona ya, atau saat ini masih profesi yang sangat dibutuhkan sekali ya. Bahkan saat ini kalau kita cari profesional developer aja, software development gitu ya, itu shortage Pak di luar, demand-nya banyak tapi supply-nya nggak ada. Ada yang supply, ada kandidat-kandidat gitu, tapi ketika kita lakukan interview sedikit saja, ternyata kualitasnya di luar ekspektasi. Artinya kita berikan tes logik membuat bentuk segitiga piramid gitu aja nggak ada yang lewat. Nah ini yang saya menjadi kadang-kadang miris juga ya, kok seperti ini, padahal setiap tahun lulusan atau alumni teknik informatika, Eskom, sarjana komputer itu banyak sekali. Seperti itu Pak yang perlu masukan dari saya. Oh ya tadi saya lupa, saya tidak terasa ya sudah 12 tahun, hampir 15 tahun di Mandisale mengajar dari tahun 2007, 2011 ya malah. Tapi itu merupakan satu dedikasi kita lah ya sebagai dosen, alumni juga di Mandisale. Semoga kedepannya STEMIK Mandisale bisa menjadi lebih maju, apalagi sudah menjadi kelak yang menjadi sebuah universitas. Kira-kira seperti itu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah Pak Nur penutup ya, karena sudah hampir jam 9:30. Jadi ini sebenarnya hal yang paling inti, kita sebuah perguruan tinggi ini kan ujung-ujungnya mau menghasilkan lulusan yang berkompeten. Sedangkan kompeten itu nggak hanya dari sisi hardware, juga dari sisi soft skill dan hard skill-nya juga kan. Nah ini paling penting ini sebenarnya Pak Emnur tadi merupakan penutup yang bagus tadi ini ya komentarnya. Karena apapun yang kita lakukan dari Tridharma, dari pendidikan, penelitian, pengabdian, itu lingkarannya tetap memanfaatkan mahasiswa sebenarnya. Untuk di prodi kalau diakreditasi, itu penelitian, pengabdian itu yang benar ada yang melibatkan mahasiswa, itu yang dinilai. Itu yang dinilai. Jadi kalau kita ribut dengan penelitian kita, penulisan kita, tapi nggak melihat kepentingan
mahasiswa gimana nih urusannya gini? Apakah hasil penelitian kita itu jadi bahan ajar buat kita nanti ke mahasiswa? Apakah nanti pengalaman ini akan bisa membawa mahasiswa untuk ikut keluar, membantu masyarakat untuk PKM-nya? Sebenarnya ini yang nanti lingkarannya yang harus kita benar-benar perbaiki kembali. Sehingga kemarin saya minta dari Prodi, minta ke Pak Suroso untuk memperbaharui kembali renstra dari penelitian dan pengabdian, agar ini benar-benar dilihat dari roadmap yang terkait dengan bidang ya. Kalau di TI itu kan dia bidangnya masuknya kan di networking dan RPL. Nah itu yang mau kita bikin circle-nya itu supaya nanti ketika di saat kita dikunjungi sama asesor pas saat akreditasi itu ada datanya gitu. Jadi nggak sekedar pakai nitip-nitip yang kayak tadi itu akhirnya kan nggak bisa dijadikan circle antara tridharma tersebut. Nah, jadi kalau kita penelitian nggak mesti harus high dari sisi tinggi-tinggi juga, tapi hasilnya itu bisa kita memanfaatkan mahasiswa supaya mahasiswa itu juga bisa lebih memahami di dunia penelitian. Jadi muncul hal-hal yang baru yang bisa dibuat kerjasama dengan mahasiswa juga. Dan ini kalau bisa juga penelitian-penelitian kita itu benar-benar sesuai dengan bidang kita. Kita punya apa istilahnya Pak Budi? Kalau dalam satu arah gitu penelitiannya dari awal sampai akhir itu terus gitu pengembang di bidang yang tertentu gitu ya. Jadi nggak melompat ke sana kemari. Tapi untuk langkah awal ini ya beberapa tahun ini sudah bagus sebagai dibanding dulu ya minat dosen-dosen kita untuk meneliti itu sangat kurang. Sekarang minatnya udah lumayan. Sekarang tinggal memperbaiki ke arah yang lebih ke bidangnya tertentu ya. Karena ketika nanti ditanyakan itu kaitan dengan kurikulum ke penelitian, ke pengabdian itu lebih lihat hasilnya gitu. Kompetensi mahasiswanya itu bagaimana dengan kompetensi dosennya itu gimana, itu kan dilihat. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan semuanya kita terkait dengan tridharma ini bisa lebih sesuai dengan yang sudah diatur oleh pemerintah. Lagi nanti ke depan ini kan sudah jadi universitas, jadi kita nanti jadi fakultas ilmu komputer, jadi kita benar-benar fokus di tridharma. Jadi nanti kalau urusan-urusan SDM atau SPMI sudah kembali ke rektorat ya, kita nanti fokus ke tridharma di fakultas ilmu komputer. Saya kira itu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, Bapak Ibu, nanti bisa kalau memang penting banget, tidak hanya sekedar curhatan, tapi memang perlu ingin ketahui, nanti bisa langsung japri aja. Kalau memang urusannya ke Pak Budi, ya Pak Budi. Kalau Pak Marhakim, silakan ke Pak Marhakim selaku kedua ya. Saya kira itu ya Pak Budi, kesimpulannya, Pak Marhakim. Sebentar, Bung. Ya, silakan. Yang terakhir tadi dari Pak M. Nur, kita ini tadi kan rencananya memang mau kita ada pertemuan khusus ya, Oh ya, benar-benar. Praktikum. Nanti mungkin Pak Ramadi setting jadwalnya. Ya. Kemudian titip saya itu tadi kan di catatan dari Pak M. Nur itu terkait dengan yang namanya asisten lab ya. Nah itu menjadi tanggung jawab kita semua. Dan kita juga tidak mungkin dapat mengembangkan asisten tanpa dukungan dari dosen juga. Sehingga nanti pada saatnya ketika ini dosen kita asisten lab sudah beberapa kita hire Pak M. Nur sebagai catatan bahwa nanti ke depannya mungkin dosen akan lebih banyak berkomunikasi dengan asisten labnya, sehingga dosen juga bertanggung jawab secara moralnya adalah kita membangun asisten labnya juga gitu. Jadi tidak mungkin juga kepala lab dalam hal ini membangun asisten yang lebih maksimal tanpa ada bantuan dari dosennya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Makasih Pak Budi. Ya memang tadi Pak M. Nur ya, ini juga untuk pada dosen-dosen yang lain, teman-teman dosen yang lain, terutama dosen-dosen yang
mengampu mata kuliah yang ada praktikumnya. Minggu depan insya Allah akan ada pertemuan khusus dosen-dosen praktikum, nanti undangan secara japri terkait dengan metode pembelajarannya yang praktikum. Jadi sebagai pengantarnya saja, rencananya kita itu seperti yang juga disampaikan Pak Emnur tadi, nanti dosen nggak terlalu banyak terlibat di lab ya. Tapi nanti bagaimana teknisnya, bagaimana supaya bisa terpantau, itu nanti minggu depan akan lebih kita bicarakan, ada pertemuan khusus nanti. Kemudian kita juga sudah mulai merekrut asisten-asisten, kemarin ada 4, 8, udah ada 12 asisten yang akan diberdayakan nanti untuk membantu langsung mahasiswa di lab. Jadi asisten nanti sudah benar di depan atau benar-benar berhadapan sama mahasiswa ke depannya. Cuman teknisnya nanti gimana, bagaimana modulnya, ya, bagaimana cara penilaiannya, itu nanti akan kita bicarakan minggu depan. Begitu ya Pak Budi ya? Oke, jadi nanti oh iya ya, terkait dengan etika tadi Pak Emnur tadi bagus ini. Ini kan sebenarnya terkait dengan KKNI juga. Memang namanya kompetensi mahasiswa itu kan hanya ada 4 hal ya. Ada terkait dengan sikap, ada terkait dengan pengetahuan, terkait dengan manajemen umum ya, dan juga terkait dengan keterampilan khusus. Jadi keempat hal ini harus ada di mahasiswa ya, nggak hanya keterampilan khusus tapi juga dari sikap segala macam. Nah itu sebenarnya setiap mata kuliah itu nanti ada diolah harusnya ya. Nah makanya nanti untuk ke depan ini nanti terkait dengan ini ada kurikulum, nanti ada pembahasan lagi terkait dengan silabus dan RPS nanti yang akan ada perubahan juga, nanti akan saya kumpulkan juga. Tapi terutama karena saya megangnya di TI, saya lebih fokus dulu di TI. Nanti mungkin untuk yang dosen-dosen SI dan D3, MIKA, nanti dipandu oleh Pak Kikim. Saya kira sudah jam 9:30, ini ada pertanyaan baru sih. Ya, nanti bisa di masalah MBKM nanti ya. Oke. Temuan nanti khusus dosen-dosen tertentu nanti ya. Agendanya berarti ya? Ya. Tadi ada pertanyaan dari kawan bagus. Ya. Nanti saya akan bikin atau kita. Suaranya kecil Pak Budi. Ya, nanti karena pertanyaan dari Pawan itu akan terjawab kalau misalkan kita bisa menyelesaikan RPS atau perangkat kurikulum, perangkat pembelajaran yang kita bangun sama-sama dari dosen dan program studi. Itu nanti akan kita untuk kurikulum nanti kita nggak semua dosen lah nanti ya, hal-hal yang memang yang kita penting yang bisa dibarengan lah nanti ya. Oke, udah cukup ya, kita bisa tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga tadi apa yang telah kita bahas bersama menjadi kebaikan kita bersama, ya bukan maksud untuk kita saling memojokkan, tapi untuk mencari jalan yang terbaik, untuk saling mengingatkan diri kita supaya tujuan kita semuanya adalah untuk bisa memajukan Bani Saleh menjadi yang lebih baik. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Pak Rahmadi, makasih Pak Budi, Bapak terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Recording stopped.